Hai Moms and Dad. Ya, jadi kita balik lagi ke podcast Rumah Sakit Budi Lestari. Nah, kita ketemu lagi nih dengan pembicara kita, Dokter Nike, spesialis anak. Ya, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Halo Mama Enda Alhamdulillah. semuanya, bertemu lagi bersama saya Dokter Nike. Apa kabar Dokter Lianita? Baik, alhamdulillah, Dok. Aduh, Oke. cerah banget ini, Dok. Udah siang-siang, udah jam makan siang nih ternyata, Dok ya. Jadi kita akan mau bahas apa nih, Dok ya? Apa hari ini kita? Tentang keluh kesah para moms di luar sana. Jadi banyak nih, Dok, yang mengeluhkan, yang banyak curhat nih. Jadi kalau baru lahiran, kok tiba-tiba ASINya masih sedikit, nggak kayak tetangga sebelah, nggak kayak ibu di ruangan sebelah, kok langsung deres. Ada yang sebelum lahiran malah udah ada yang keluar. Itu gimana sih, Dok? Kok ada yang beda-beda apa gimana? Oke, betul. Jadi biasanya ibu-ibu yang baru melahirkan tuh kan lagi semangat-semangatnya buat pengen nyusuin anaknya, Dok ya. Tapi ternyata memang kadang kenyataan tuh tidak seindah yang diharapkan gitu ya, Dok. Ternyata ASINya masih seret nih. Nah, jadi sebenarnya moms itu jangan terlalu khawatir banget karena kan sebenarnya memang proses untuk memproduksi ASI itu kan memang membutuhkan proses ya, Dok ya. Jadi yang kita tahu ada laktogenesis tipe tahap 1, 2 dan 3. Jadi emang ada porsi-porsi dalam tubuh kita yang akhirnya silih berganti untuk memproduksi si ASI itu. Nah, untuk awal-awal memang pasti ASI itu akan cuma keluar kayak setetes, apalagi mungkin sekitar di 24 atau 48 jam pertama ya, pas ketika apalagi masih di rumah sakit gitu ya, Dok ya. Nah, sebenarnya kita nggak perlu khawatir. Nah, karena sebenarnya bayi itu baru lahir pun dia masih ada mode bertahan hidupnya gitu, Dok ya. Maksudnya survival mode-nya betul. Untuk misalnya dia bisa bisa menciptakan makanan sendiri seperti itu, tapi memang hanya beberapa jam saja gitu ya. Nah itu dia. Nah pun sebenarnya kita tidak membutuhkan ASI yang harus langsung banjir. Saya pengen dipumping harus dapat banyak, enggak, Dok. Jadi sebenarnya kan memang sesuai juga dengan lambungnya bayi ya, Dok ya. Nih seperti yang kita punya peraga di sini nih, Dok. Kita liatin. Nah, jadi untuk awal-awal sebenarnya kondisi lambung bayi itu masih di volumenya 5-7 mili. Jadi kalau kita lihat tuh kayak kelerengnya kecil banget. Jadi jangan harapkan anaknya itu menyusu harus 30-60 mili atau yang lebih banyak lagi ASINya harus deres, itu nggak mungkin. Jadi lambungnya masih seperti ini. Jadi sebenarnya masih membutuhkan suatu hal yang kecil. Terus kemudian di usia 3 hari seperti ini, Dok ya, ini kelereng lebih besar nih, lumayan. Jadi terus kemudian di usia kita beralih lagi usia kurang lebih di 7 hari. Jadi di sebesar bola pingpong. Nah, jadi kan memang dia bertambah ukuran sesuai memang dengan kebutuhan. Nah ini usia 1 bulan kurang lebih setelur ayam seperti itu. Nah jadi jangan berkecil hati. Tuhan pasti menciptakan memang sesuai sama kebutuhannya. Jadi memang lambungnya seperti itu, jangan harapkan produksinya berlebihan. Jadi yang penting adalah tidak stres, tetap makan minum yang banyak, kemudian tetap harus susuin nyusu langsung bayinya biar hisapan bayi itu bisa merangsang untuk memproduksi ASINya juga gitu. Ya, jadi memang harus pengaruh langsung netel langsung atau istilahnya sekarang tuh DBF DBF gitu ya. Betul, itu dia. Jadi langsung lahiran nggak apa-apa, langsung aja kita tempelin mulut bayi ke puting ibu. Betul. Nah, tapi ada juga nih, Dok, kalau misalkan udah ditetein udah yang benar, tapi kok kayak masih nggak pede aja gitu si ibunya, ada masalah-masalah entah dari ibunya apa dari si anaknya. Itu betul. Gimana ya, Dok? Oke, betul dah. Jadi memang menyusui itu bukan hanya masalah ibu sama bayinya. Menyusui itu butuh support system, Dok. Itu penting banget tuh, support system dari suami, dari di rumah misalnya ada nenek, di rumah lagi misalnya ada pengasuh, atau anaknya tuh udah punya kakak gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi semua support system itu harus mendukung bagaimana terciptanya ibu sama si bayi itu bisa menyusu dengan baik gitu. Nah, yang pertama adalah pede. Ibunya harus pede dulu. Saya optimis saya bisa memberikan ASI eksklusif nih buat anak saya. Terus kemudian yang kedua adalah tentunya sebenarnya mungkin kita yang Mom and Dad udah pernah tahu ada namanya kunjungan laktasi ya, Dok ya. Nah, jadi sebenarnya dari sebelum lahiran, waktu lagi hamil, Mom and Dad tuh bisa melakukan kunjungan laktasi, betul ya. Jadi ketika pas memang lahir, ibunya udah nggak bingung, ini posisinya gimana ya, saya harus nyusuin anak saya seperti apa, enggak. Jadi karena udah ada persiapan nih, apa yang harus dilakukan ketika nanti bayinya lahir, cara menyusui, posisi perlekatannya seperti apa. Jadi memang PD butuh persiapan yang baik, support system yang baik juga, dan tentu ibunya juga jangan stres, jangan banyak pikiran, dan harus happy terus karena ada namanya hormon oksitosin, betul ya. Jadi hormon oksitosin itu hormon bahagia yang diciptakan dari ibu, yang dia bantu untuk
ngeluarin si ASINya itu supaya ASINya produksinya bagus gitu. Nah itu dia, jadi jangan khawatir, memang kebutuhan si bayi segitu yang memang diciptakan Tuhan yang sekeluar ya segitu gitu. Betul. Jadi kalau misalkan butuh persiapan untuk menyusui itu memang harus sebelum lahiran juga moms bisa konsultasi dulu, kita cari tahu yang benar sih kayak gimana, cara menyusui yang baik dan benar gimana. Bisa konsultasi ke ada yang namanya polilaktasi ya dok. Betul, di rumah sakit Lestari. Jadi jangan lupa nih. Jadi kita mom and dad kontrol hamilnya di sini. Jangan lupa juga bisa bilang ke dokter obgynnya, dok saya pengen konsultasi laktasi, bisa banget walaupun bayinya belum ada. Kita di sini punya peraga ya dok ya. Ada. Peraga boneka gimana nanti ayah dan ibu posisi nyusuinnya untuk ibu, gimana ayahnya mungkin nanti diajarin juga ada pijat untuk si oksitosin, pijat laktasi seperti itu. Jadi biar ASINya juga produksinya lancar gitu. Oke. Jadi memang banyak sih curhatan-curhatan yang sudah menyusui tapi banyak misalkan kayak puting lecet atau posisi perlekatannya juga nggak bagus. Betul. Nah itu kan kalau misalkan udah mempersiapkan diri sebelum lahiran pasti juga akan lebih pede. Betul. Jadi produksi ASI juga makin banyak, makin cukup juga untuk nutrisi si babynya itu. Betul, itu dia. Oke deh, jadi banyak sih drama-drama tentang menyusui ya dok sebenarnya. Jadi kalau posisi perlekatan tuh pentingnya sepenting apa sih dok kalau untuk pengeluaran ASI itu? Betul. Nah, jadi kan kita ada namanya manajemen laktasi ya. Jadi biasanya kalau posisi dan perlekatan ibu dan bayi itu memang tidak tepat, itu yang suka bikin tuh payudaranya lecet, bahkan sampai ada yang berdarah ya dok ya. Terus kemudian bahkan sampai ada yang benar-benar crack banget putingnya atau ibunya ngerasa kayak ini ASI saya tuh kayaknya payudara saya penuh tapi kok tetap ada penuh dan grenjel atau bahkan sampai ke arah mastitis. Nah, jadi kayak peradangan di payudaranya itu karena memang mungkin bayinya tidak bisa mengosongkan secara optimal si ASINya karena mungkin posisi perlekatannya itu. Jadi balik lagi untuk manajemen laktasi utamanya ada ngelihat posisi perlekatan dulu gitu. Jadi posisi ibunya seperti apa itu harus dilihat, posisi bayinya seperti apa dan perlekatannya juga seperti apa. Nah, nanti biasanya kita bahas lebih lanjut ya. Biasanya nanti kalau konsultasi benar-benar ke dokter di polilaktasi atau misalnya ke dokter anak yang memang konselor laktasi itu benar-benar bisa dijelaskan dengan benar-benar jelas banget ya dok ya gitu. Ya, jadi untuk penting banget sih posisi dan perlekatan. Jadi nggak misalkan kita lihat di sosmed, memang sih banyak yang secara posisi tapi kan balik lagi untuk kasus tiap ibu, tiap anak itu kan beda-beda ya dok ya. Jadi untuk posisinya ada yang bisanya di kanan, ada yang enaknya di kiri, ada yang terlentang, itu macam-macam posisi. Jadi memang harus tiap kondisi anak kandung tuh beda-beda, jadi emang harus konsultasi ke yang lebih lebih profesional ya. Betul, gitu. Itu dia. Oke deh, jadi kalau untuk ada juga nih kalau yang ibu-ibu pekerja gimana nih dok, kan jadi tetap insecure tetap ada, tadi lama-lama seret juga pasti ada. Jadi untuk manajemen laktasinya tuh untuk ibu-ibu pekerja tuh gimana sih dok? Betul itu dia. Jadi kalau sekarang itu kan memang kita kita tidak membatasi ya, ibu yang bekerja justru hebat, ibu yang rumah tangga juga hebat. Jadi semua ibu sebenarnya hebat. Cuma mungkin tantangannya berbeda ya antara ibu rumah tangga dan juga memang ibu yang bekerja. Nah, biasanya memang kalau yang di kita kan menganut kurang lebih cuti lahiran itu sekitar 3 bulan ya dok ya, betul. Jadi dibagi kadang dari waktu hamil sampai akhirnya nanti melahirkan. Biasanya tuh anaknya usia 2 bulan itu tuh udah mulai masuk tuh ibunya tuh. Karena kan sebelumnya ada cuti yang hamilnya itu. Nah, biasanya memang itu ibu-ibu mulai khawatir tuh, dok takut ASI saya seret, dok takut adiknya gak mau nyusuin. Nah, sebenarnya kita perlu persiapan untuk ibu yang bekerja. Utamanya adalah kita pengen adalah ASI itu adalah direct breastfeeding ya dok, DBF itu dia. Cuma nanti memang ketika ibunya sudah sudah bekerja mau nggak mau kan harus diberikan ASI perah ya dok ya. Nah jadi di rumah berarti orang yang nanti di rumah berarti caregivernya terserah atau apakah memang ada pengasuh atau apakah misal ada nenek atau saudara yang lain itu harus memberikan ASI perah. Nah idealnya sih memang untuk mengurangi risiko bingung puting gitu ya, ASI perah tuh idealnya memang kalau bisa diberikan bisa dengan cup feeder atau misalnya dengan media-media spuit atau pipet atau yang lainnya. Nah sebenarnya itu tapi kalau memang ternyata itu balik lagi ke pilihan ya, kalau memang ada yang memberikan bottle dot yaitu pertimbangan masing-masing. Tapi biasanya sih untuk yang di awal-awal kelahiran kalau bisa untuk mengurangi bingung puting sih sebenarnya tidak ya, kecuali kalau anaknya nanti udah jago banget nih untuk si nyusu di
payudaranya seperti itu. Nah, jangan lupa berarti ibu-ibu itu yang yang lagi kerja itu konsumsi makan dan minumnya, Dok. Nah, harus terjaga banget. Kadang kalau keasikan kerja nggak tahu minumnya udah berapa. Sedangkan kan ASI itu kan 60-70% kan isinya air ya, Dok ya. Jadi setidaknya biasanya saya suka bilang nih ke ibu-ibu yang bekerja, Bu, bawa tempat minum atau tumbler. Benar-benar yang harus ukurannya yang gede. Kan sekarang udah banyak yang dijual yang 1,5-2 liter. Nah, jangan pakai gelas. Kadang kalau gelas tuh kita lupa ini udah minum gelas keberapa ya gitu ya. Jadi biasanya kita targetkan ibu pas datang ke kantor isi tumblernya sampai penuh, pulang target itu udah harus habis tuh. Jadi kita punya target harus ngosongin berapa liter sih tiap hari. Nah, sama makan yang banyak, sama mungkin snacking yang agak berat juga biar bisa produksi asinya lebih banyak gitu. Nah, begitu sampai rumah jangan lupa langsung DBF, Dok. Nah, jadi jangan full pumping aja. Pumping ketika di kantor, begitu ke rumah malam itu ibu bisa DBF kan, dan ketika pas lagi weekend pun DBF, karena dengan DBF itu juga bayinya juga kan risiko bingung putingnya akan berkurang kan, dan itu juga bisa memproduksi ASI jadi lebih banyak, karena yang tadi ada yang hormon namanya hormon oksitosin yang sebenarnya kalau anaknya kita memberikan ASI dengan direct breastfeeding itu tuh pasti produksinya jauh lebih oke, karena hormon oksitosinnya tuh keluar, karena ketika nyusuin kan ibunya bener-bener ngadepin adiknya banget gitu. Ikatin bonding juga Ikatin bonding banget itu dari dia. anak ke ibu. Jadi kan jadi mengurangi bingung puting juga. Betul, ya. itu dia. Memang harus tetap DBF sih, Mams. Jadi mau nggak mau di rumah tetap kita kasih, entah itu mau pakai media apa, tapi setelah ketemu kita nih, wah langsung dekepin aja ke dada, mau nggak mau itu udah. Biar kita juga nyaman, lebih rileks juga kan, nggak capek pikiran di tempat kerjaan, nyampe rumah jadi rileks, ASI juga jadi tetap banyak, stok juga jadi aman kan. Bener, itu dia, nggak ngabisin stok ya. Jadi untuk manajemen laktasi tadi, Dok, di tempat kerja kan berarti kita masih tetap harus rutin pumping ya, Dok ya, berarti tetap nyetok. Nah, kalau untuk jam-jamnya atau misalkan harus berapa kali sehari itu ada ketentuannya? Sebenarnya sih nggak ada ketentuannya, itu kan fleksibel ya, tergantung dari ibunya bekerja berapa jam dan gimana si pumping itu mengganggu atau enggak. Tapi sebenarnya kan sekarang udah ada yang benar-benar yang hands free, yang bahkan nggak ada kabel apa, jadi ibunya masih tetap bekerja, masih bisa pumping ya. Sebenarnya setidaknya ya pumping tiap 3-4 jam. Kadang tuh saya bilang, ibu kerja dari jam berapa sampai jam berapa sih gitu kan. Biasanya sih saya bilang ibu pumping memang ketika lagi nggak sibuk, biasanya adalah setidaknya pas nyampe gitu ya, pas sampai kantor, pas istirahat siang sama sebelum pulang. Jadi minimal udah lumayan tuh 3 kali kan, nggak yang benar-benar saya minta per 2 jam, enggak lah, itu kan kita realistis juga, mungkin ada pekerjaan, tapi setidaknya 3 kali itu. Begitu sampai rumah pun ASI perah kita banyak, terus langsung ketemu adik untuk DBF gitu. Ya. Berarti memang harus tetap rutin, konsisten lah. Seenggaknya sekali aja kita pumping di tempat kerja ya gitu. Iya, betul. Karena makin jarang pumping kan, tadi seperti yang sebelumnya kita beritahu, ASI itu kan prinsipnya supply and demand ya. Makin jarang kita mengosongkan, ya udah produksi ASI akan makin sedikit, karena sinyal dari otak nggak akan bilang oh produksi ASI lagi, orang masih banyak di payudara. Nah, jadi sebenarnya makin rutin, makin konsisten kita ngosongin, jangan takut ASInya habis, justru akan makin banyak diproduksi gitu. Oke, memang harus terus dikenyot, dihabisin sampai kosong ya, Dok. Udah kosong. Betul. Berarti nggak boleh, Dok, kita pumping atau kita lagi nyusuin tuh cuma separuh-paruh aja nih, masih langsung pengen ganti ke payudara sebelah gitu, nggak boleh kan, Dok ya. Idealnya habiskan dulu satu payudara, betul itu. Oke deh. Jadi itu untuk para moms yang bekerja nih. Nah, tadi kan memang juga dibahas support system itu penting juga ya, support system. Jadi untuk para dads juga harus ini di rumah nih udah capek ibunya kerja seharian, ya bisalah dipijet, gitu, kasih makanan enak, Pak, jangan lupa disupport atau bantuin ganti baju adeknya, ganti popok, ibunya lagi tidur, pakein baju segala macam itu kan bisa. Betul. Ya, oke deh. Jadi banyak banget sih memang drama ASI ya, apalagi ibu-ibu baru, ibu-ibu yang anak pertama baru lahiran. Betul. Terus banyak juga isu-isu yang beredar, itu juga bikin galau, bikin secure dah itu para moms. Jadi kalau misalkan ragu atau memang ada banyak pertanyaan atau mitos-mitos segala macam, bisa langsung konsultasi, bisa ke dokter anak yang juga konselor laktasi atau juga ke polilaktasi nanti gitu. Oke deh, siap. Makasih, Dokter. Semoga bermanfaat ya. Intinya kalau misalnya bingung-bingung, jangan lupa untuk konsultasi ke tenaga profesional, oke? Oke, ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.